Oke, baik, selamat pagi kepada semua anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Bapak berharap semua anak-anak masih dalam keadaan sehat supaya anak-anak siap untuk belajar materi PJOK pada hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mengajak anak-anak semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dalam masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa Tuhan memberikan rahmat agar segala sesuatunya kita bisa memahami. Mari anak-anak kita berdoa. Silakan mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 3, variasi dan kombinasi olahraga atletik. Nah, di dalam variasi dan kombinasi olahraga atletik ini tentu ada beberapa cabang olahraga yang akan kita bahas, ya. Mungkin anak-anak semua sudah mengetahui, ya, ataupun sudah memahami, ya, olahraga atletik ini menjadi olahraga yang sangat digemari oleh banyak orang, ya. Dan olahraga atletik ini akan dibagi menjadi 4 cabang, ya. Nah, di mana ada cabang olahraga atletik jalan, ya, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Kita langsung saja kepada materi yang akan kita bahas. Nah, namun sebelum itu Pak Guru akan menginformasikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan. Yang kedua adalah mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan. Yang ketiga, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lari. Yang keempat, itu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lari. Yang kelima, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lempar. Yang keenam, itu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lempar. Yang ketujuh, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lompat. Dan yang kedelapan, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lompat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita belajar pada pagi hari ini, di mana anak-anak mampu memahami keempat, ya, cabang olahraga atletik ini. Ya, di salah satunya itu memahami variasi kombinasi gerak dasar jalan, ya. Selain anak-anak memahami, juga anak-anak bisa mempraktikkan variasi, ya, gerak dasar jalan, lari, ya, lempar, lompat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kita bahas. Nah, selain tujuan ada juga inti materi yang kita akan pelajari bersama. Nah, inti materi yang kita pelajari bersama di sini itu adalah yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan. Yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar lari. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar lompat. Yang keempat, variasi dan kombinasi gerak dasar lempar. Dan yang kelima, rangkaian variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, ini inti materi yang akan kita simak bersama-sama.
Kita langsung bahas kepada poin yang pertama, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan. Ya, setiap hari mungkin kita sering jalan ya, entah kemana, apakah kita pergi ke tempat belanja ya, atau ke mall, atau berjalan di sekitar rumah kita ya. Nah, gerak jalan cepat itu merupakan salah satu cabang olahraga atletik ya. Nah, ini cabang olahraga ini juga sering ya diperlombakan di berbagai event-event internasional ataupun regional ya. Nah, seperti yang kita ketahui, baru-baru kemarin itu kita sudah melaksanakan Olimpiade ya, Olimpiade Tokyo, di mana pada Olimpiade ini cabur dari atletik gerak jalan cepat ini diperlombakan juga di Olimpiade kemarin. Nah, atletik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu aton ya, atau atlum, yang artinya pertandingan atau perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Nah, ini arti kata dari atletik ya. Nah, orang yang melakukan aktivitas atletik itu disebut atleta, atau dalam bahasa ininya itu atlet ya. Nah, jenis cabang olahraga atletik itu adalah, yang pertama itu adalah jalan ya, yang kedua ada lari, yang ketiga itu ada lompat, yang ada lempar ya. Ada 4 ya cabang olahraga atletik: jalan, lari, lompat, lempar. Nah, jalan cepat dan lari itu merupakan gerakan memindah badan ke depan dengan langkah-langkah kaki. Ya, ada perbedaannya antara jalan cepat dan lari. Nah, di mana perbedaan antara jalan cepat dan lari? Nah, kita simak ini perbedaannya. Pada gerakan jalan cepat itu selalu ada kaki yang menyentuh atau kontak dengan tanah. Ya. Nah, gerakan lari ada saat kaki melayang pada waktu melangkah. Pada saat tertentu kedua kaki lepas atau menyentuh atau menginjak tanah. Nah, ini adalah perbedaannya. Nah, anak-anak, guna untuk melakukan gerakan jalan cepat itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu adalah gerak jalan lurus membawa bola. Ya, itu ada di buku anak-anak juga, ada di sana. Anak-anak bisa memperhatikan gambarnya. Ya. Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan ini itu dengan langkahnya itu seperti yang dibahas itu. Yang pertama, berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan. Terus yang kedua, ambil bolamu. Yang ketiga, luruskan satu tangan ke depan. Yang keempat, letakkan bola pada tangan depan dan jaga keseimbangan. Yang kelima, mulailah berjalan ke depan. Usahakan bola tidak terjatuh dari tanganmu. Nah, ini harus dilakukan secara berulang-ulang supaya bisa menguasai ya. Nah, ini merupakan salah satu ya cara supaya anak-anak itu terlatih untuk berjalan cepat ya, dan juga menjaga keseimbangan. Nah, cara yang kedua itu adalah gerak berjalan siksak menghindari rintangan ya. Anak-anak, ini juga boleh diperhatikan di
buku PJOK itu ada di sana ya, gerak berjalan siksa menghindari rintangan. Nah, anak-anak bisa melakukan hal ini di rumah ya, kumpulkan botol minuman ya, isi air di dalamnya, terus ya maksimal mungkin 4 atau 5 botol ya. Nah, silakan nanti bisa dicoba di rumah. Nah, ini gerak berjalan siksa ini menghindari rintangan, ini merupakan salah satu hal atau aktivitas yang bisa dilakukan supaya anak-anak itu terlatih melakukan gerak jalan cepat. Ya. Nah, seperti ini contohnya itu ya. Yang berikut itu adalah yang bisa dilakukan itu adalah gerak jalan melalui permainan bakia ya. Ini kita bisa lihat contohnya ini. Nah, di buku juga ada ya. Nah, ini kegiatan ini merupakan salah satu contoh ya untuk melatih supaya bisa berjalan dengan cepat ya. Oke. Kita lanjut kepada slide berikut. Yang ke B itu variasi dan kombinasi gerak dasar lari. Ya. Nah, kalau berbicara tentang lari itu mungkin anak-anak sering ya melakukan kegiatan ini ya, berlari. Ya. Dan berlari ini juga merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Ya, nah cabang olahraga atletik lari ini ada lari jarak pendek. Ya, ini juga sering diperlombakan di dalam event-event besar. Ya, nah lari jarak pendek itu merupakan lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint, ya dengan sprint yang cepat. Nah itu yang dikatakan dengan lari jarak pendek. Nah, ada beberapa jenis jarak lari pendek itu. Yang pertama ada menempuh jarak 100 meter, yang kedua ada menempuh jarak 200 meter, ya. Ada menempuh jarak 400 meter, ya. Nah, mungkin anak-anak juga mengenal atletik namanya Zohri, ya, yang kemarin juga dia ikut Olimpiade di Tokyo, yang merupakan salah satu atletik ya lari jarak pendek dengan 100 meter ya, namun kemarin sorry tidak berhasil mendapatkan medali ya, tetapi kalau sudah masuk di Olimpiade itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya bagi setiap atlet karena bisa lolos sampai ke Olimpiade ya. Mudah-mudahan dari anak-anak semua juga ada bakat ya dalam olahraga ya, baik itu selain atletik ya, mungkin ada sepak bola, badminton, atau mungkin cabang olahraga yang lain. Nah, mungkin juga anak-anak memahami ya bahwa lari ini merupakan salah satu olahraga yang selalu atau sering ya dilakukan oleh orang ya. Kalau kita pergi ke taman kota itu mungkin sore hari mungkin, atau mungkin ke pantai ya, orang sering berlari di sana, atau mungkin di pinggir jalan juga di atas trotoar sore-sore ada, atau pagi-pagi banyak orang yang melakukan aktivitas berlari. Ya, karena kegiatan berlari ini juga tujuannya juga untuk menyehatkan tubuh ya, supaya tetap staminanya itu tetap terjaga. Oke, kita lanjut kepada slide berikut. Nah, berikut gerakan dasar lari jarak pendek. Nah, start jongkok pada lari jarak pendek. Dalam lari pendek ada 3 jenis aba-aba, yaitu yang pertama aba-aba bersedia,
siap, ya. Dan ini juga aba-aba yang selalu dipakai dalam perlombaan lari, ya. Tetapi mungkin dalam ajang olimpiade atau event-event besar itu pada saat bunyi senjata atau bunyi alarm itu pelari itu siap atau melakukan perlombaan, ya. Kalau mungkin di sekolah itu bisa menggunakan fluid, ya. Nah, ada 3 jenis start jongkok, ya. Yaitu yang pertama start pendek atau short start, start menengah atau medium start, start panjang atau long start, ya. Itu yang ada pada lari jarak pendek, ya. Itu ada 3 jenis start, ya. Ada start pendek, short start, ada start menengah, medium start, ada juga start panjang atau long start, ya. Nah, supaya dapat berlari dengan baik itu anak-anak ada beberapa variasi kombinasi gerak yang bisa dilakukan, ya. Yang pertama itu ada gerak berlari estafet. Nah, contoh lari estafet itu seperti gambar yang ada ini, ya. Nah, lari estafet atau lari sambung itu merupakan salah satu nomor cabang olahraga atletik yang sering diperlombakan juga, ya. Nah, pada lari estafet biasanya terdiri dari 4 pelari dalam satu tim dan memiliki peran masing-masing. Nah, pada pelari mengharuskan membawa tongkat untuk diserahkan ke atlet lainnya hingga garis finish. Maka siapapun yang terlebih dahulu mencapai garis finish, ya, maka tim tersebut yang akan menjadi pemenang, ya. Ini juga lari estafet ini juga kemarin saya nonton itu dilombakan di Olimpiade, ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini COVID tidak ada dan bisa diperkenankan untuk sekolah, kita bisa melakukan praktek, ya, di sekolah, praktek untuk melakukan berlari estafet, ya. Nah, bagaimana cara melakukan lari estafet itu di buku anak-anak juga sudah ada di sana, ya. Nah, yang pertama anak-anak sediakan tongkat, ya, sebanyak 4 buah. Carilah kelompok dengan jumlah 3 anggota. Ini kalau di sekolah itu bisa dilaksanakan. Namun kita belajar secara online, ya, mungkin nanti anak-anak bisa melakukan di rumah, ya. Kalau misalnya punya teman, ya, yang dekat, bisa dipraktekkan gerak lari estafet ini. Nah, yang bisa dilakukan oleh anak-anak supaya berlari dengan baik itu juga adalah gerak lari bolak-balik mengambil bola, ya. Nah, di buku PJOK itu ada, ya, nanti bisa dilihat di buku anak-anak bagaimana ya, gerak lari bolak-balik mengambil bola. Nah, yang kedua itu berlari berkelok-kelok mengambil bola, ya. Nah, itu nanti bisa diperhatikan dan itu juga bisa dipraktekkan di rumah. Kalau gerak lari bolak-balik mengambil bola itu gampang dilakukan di rumah, ya, karena bisa dilakukan dengan sendiri juga. Dan juga berlari berkelok-kelok mengambil bola, ya, tinggal medianya disiapkan. Ya, nanti mungkin minggu depan ini bisa dipraktekkan, ya. Nah, kita lanjut kepada slide berikut. Oke, kita bahas ke yang C, yaitu variasi kombinasi gerak dasar lompat.
ya. Nah, lompat ya dalam cabang olahraga atletik ini merupakan kegiatan yang dilakukan melalui lari, terus melayang di udara dan mendarat menggunakan dua kaki. Ya, kalau zaman Pak Guru dulu, kalau ada pekan olahraga mengenang Hari Pendidikan Nasional, ya setiap 2 Mei itu pasti ada perlombaan ya yang diadakan antara gugus ya. Salah satunya itu adalah lomba lompat jauh ya. Nah, materi lompat ya ini mungkin sering juga anak-anak melakukan hal ini ya, di rumah sering melakukan lompat ya. Nah, melompat juga merupakan gerak ya, meluncurkan tubuh hingga tubuh tidak menyentuh tanah ya. Dan lompat juga merupakan salah satu cabang olahraga atletik ya. Oke, ada beberapa kegiatan untuk melatih keterampilan melompat ya. Kalau anak-anak mau melaksanakan kegiatan atau melakukan kegiatan supaya melatih keterampilan melompat anak-anak itu bisa melakukan yang pertama itu adalah permainan lompat tali ya. Mungkin ini permainan yang sangat digemari oleh anak-anak ya, lompat tali. Terus ada juga permainan engklek ya. Kalau zaman-zaman kita dulu waktu kecil itu sering melakukan permainan seperti ini ya. Ini contoh gambarnya permainan tali ya. Kalau sekarang kalau kita lihat permainan tali ini, talinya itu begitu bagus ya karena perkembangan teknologi juga. Tapi kalau dulu itu kita pakai tali dari tali alam ya, yang sering mengikat kayu. Kalau kita cari kayu ya, bukan buatan manusia tetapi itu secara alami. Itu kalau kita dulu. Kalau sekarang itu karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman, jadi bervariasi dan lebih bagus. Yang kedua itu lompat tali dengan bantuan teman. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ya, mungkin di waktu sekolah ya, kalau pada saat istirahat sering ya melakukan hal seperti ini ya, karena ini permainan yang sangat seru sekali ya bagi kalangan anak-anak. Yang ketiga itu adalah loncat kata ya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk melatih keterampilan melompat ya. Bisa dilakukan tadi yang pertama itu ada permainan lompat tali, terus ada juga lompat tali dengan dibantu oleh teman, terus yang ketiga ada loncat kata. Yang keempat, loncat melewati rintangan ya. Seperti ini gambarnya. Kalau ini mungkin bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan di rumah ya, tinggal membuat atau menyediakan media ya. Nanti minggu depan Pak Guru akan menyuruh anak-anak untuk melakukan praktik. Nanti materinya saya akan berikan. Oke, kita lanjut kepada materi berikut yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lempar. Ya, ini materi yang terakhir ya. Nah, gerakan melempar itu biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Tentu kegiatan melempar ini memiliki manfaat ya. Nah, manfaat gerakan melempar itu adalah melatih kekuatan dan kecepatan gerak lengan ya.
Ini juga sering ya diperlombakan ya kegiatan melempar ini. Nah, olahraga atletik cabang lempar yang sering diperlombakannya itu adalah yang pertama adalah tolak peluru ya. Contohnya seperti ini gambar ya, contoh tolak peluru ya. Ini medianya itu mungkin kalau tidak ada jenis ya, ada berbagai macam beratnya, ada yang 1 kilo, ada yang 5 kilo, bervariasi. Yang kedua itu adalah lempar lembing ya. Ini juga dulu Pak Guru sering melakukan lomba lempar lembing ini ya. Kalau ini juga bisa dilakukan di rumah ya. Baik itu tolak peluru ya, lempar lembing ya. Ini contoh gambar lempar lembing ya. Ini bisa menggunakan kayu ya. Dan yang di atas tolak peluru itu kalau medianya bisa menggunakan batu yang berbentuk bulat yang agak berat ya. Cuman yang perlu diketahui itu harus anak-anak memahami tekniknya, bagaimana cara melempar atau melakukan tolak peluru dengan baik. Dan yang ketiga itu ada lempar cakram ya. Ini contohnya. Ini juga dilombakan dalam ajang event-event internasional ya. Di Olimpiade juga ini ada ini ya. Oke. Itu materi kita hari ini yang kita bahas ya. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami oleh anak-anak ya, nanti bisa ditanyakan ya. Untuk minggu depan itu anak-anak akan melakukan praktek ya, materi yang kita sudah bahas pada hari ini. Namun untuk materi yang praktek itu nanti saya akan berikan instruksinya ya, itu untuk minggu depan. Oke, anak-anak terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan itu anak-anak bisa memahami ya. Kalau ada salah kata juga dari Pak Guru mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama ya berdoa. Saya mengajak anak-anak semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Silakan berdoa. Oke, berdoa selesai ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya.